Bahagia itu sederhana, kata sebagian orang. Kata sebagian orang lain, bahagia tak sesederhana itu. Pada dasarnya manusia memiliki tingkat kebahagiaan yang berbeda-beda. Manusia memiliki sudut pandang masing-masing untuk melihat kebahagiaan yang menimpa dirinya. Bagi saya sendiri, bahagia selalu kita dapatkan di setiap harinya. Hanya saja, terkadang manusia lupa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberi nikmat kebahagiaan yang tidak ada habisnya. Hal inilah yang menjadikan manusia merasa hidupnya masih saja kurang bahagia. Bahagia tidak dicari, bahagia itu disyukuri. Karena pada hakikatnya, semua manusia berhak untuk bahagia. Jadi perjalanan hari ini mau ke Gunung Panderman. Gunung Panderman itu tempatnya deket sama Gunung Butak. Yang kemarin aku kesana itu tempat basecampnya juga sama, tapi sebelum itu aku mau ke rumahnya Pak Denny dulu. Siapa itu Pak Denny? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke? Musim hujan selalu menjadi momok bagi para pendaki. Di lain itu, musim panas juga selalu menjadi hantu akibat teriknya panas matahari. Namun pendakian kali ini dilakukan di saat pergantian musim, sehari sebelum bulan puasa datang. Dari rumah, saya langsung menuju ke rumah Pak Denny. Ia adalah seorang pegiat alam yang menjelma menjadi karyawan tata usaha di SMA Negeri 2 Malang. Di tengah sibuknya bekerja menjadi karyawan tata usaha, Pak Denny menyempatkan waktunya untuk ikut mendaki bersama saya. Oh iya, di SMA Negeri 2 Malang, ia juga menjadi pembina dari organisasi pencinta alam Tirta Buana. Itu juga menjadi alasan mengapa Pak Denny ikut mendaki bersama kami. Di rumah Pak Denny, saya dengan yang lain ber-13, iya, jumlah yang cukup banyak dalam sebuah pendakian. Berkumpul, memacking barang yang belum terpacking, dan juga membicarakan hal-hal mengenai pendakian ke Gunung Panderman. Ngomong-ngomong, Gunung Panderman adalah salah satu gunung yang memiliki ketinggian 2045 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian yang hanya sekitar 2000-an dan hanya membutuhkan sekitar 4 jam untuk sampai ke puncak, banyak orang yang mengatakan bahwa gunung ini cocok dijadikan latihan bagi para pendaki pemula. Tapi bagi saya sendiri yang sudah 2 kali mendaki Gunung Panderman, gunung ini tidak cocok jika dijadikan tempat untuk pendaki pemula. Dikarenakan gunung ini memiliki trek yang sangat menanjak dan cukup curam. Setelah semuanya beres, akhirnya kami berangkat menuju loket pendakian Gunung Panderman. Di tengah perjalanan, hujan turun mengharuskan kami berteduh di pinggir jalan. Padahal kurang lebih 1 km lagi udah sampai di gerbang masuk pendakian. Ketika kami sedang berteduh, ternyata terdapat salah satu teman kami yang sudah sampai di gerbang. Ia menelepon dan mengatakan jika dia berteduh sambil membeli konsumsi untuk pendakian. Akhirnya setelah hujan sedikit reda, kami pun menyusul. Di situ pun diskusi terjadi karena baru teringat kalau motor metik diharuskan parkir di bawah dan tidak boleh menuju ke loket pendakian. Peraturan ini dilakukan oleh warga setempat guna menjaga keselamatan para pendaki yang melintas menuju loket pendakian karena jalur menuju loket lumayan jauh dan menanjak. Hingga akhirnya diputuskan bahwa beberapa dari kami harus bolak-balik menjemput dan mengantar teman yang di parkiran bawah menuju ke loket pendakian. Hujan yang tadinya reda, kini turun lagi ketika kami hendak memulai pendakian.
Hujan yang datang cukup deras, menjadikan kami mengundur jam pemberangkatan trekking. Jadi kita sudah sampai di base camp Panderman. Tapi di sini suasananya masih hujan, jadi kita tunda dulu pendakiannya. Halo anjing. Dan udah di base camp tapi masih hujan nih. Ya itu saja. Nggak mau gas-gas gitu aja. Monggo kalau mau. Yang penting kita hujan tetap harus naik. Ya. Meskipun malam. Meskipun malam ya. Golek ana enggo-enggoan menggo yo. Harus naik. Yang penting perempatan mendapat ini. Siap. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat meskipun cuaca masih hujan. Ciao. Trek awal pendakian sebenarnya tidak terlalu menanjak, akan tetapi trek yang becek dan licin membuat kaki seakan berat untuk melangkah. Ya, seperti inilah susahnya mendaki di saat musim hujan. Harus memakai jas hujan, membawa pakaian berlebih, dan hal-hal lain yang menunjang kenyamanan dan keselamatan pendakian. Ini adalah contoh pendaki yang peduli kepada alam ya, kayak gini contohnya. Naruh masker, pakai masker di pohon. Oh panas ya. Aduh. Entah apa yang dimaksud dari masker yang dipasang di pohon tersebut, atau mungkin penunjuk jalan yang sengaja dibuat. Namun hal tersebut kurang enak dilihat di mata. Di tengah perjalanan belum sampai di pos 1, rombongan depan dan belakang terpisah. Rombongan depan melewati jalur yang salah. Untungnya suara obrolan dari rombongan depan terdengar oleh rombongan saya di belakang. Selain itu, rombongan depan juga melihat kami dari atas. Jadi ini tadi pisah rombongan. Terusan itu rombongan depan belok ke kiri, sedangkan aku bertiga ini belok ke kanan. Sedangkan menurut di maps itu benar yang ke kanan bukan ke kiri. Ada jalur ke kiri tapi langsung ke puncak, terjal juga. Ayo. Setelah salah satu dari kami mencoba naik terus ke atas, ternyata rombongan saya adalah rombongan yang benar. Sebenarnya jika dilihat dari peta jalur Gunung Panderman, jalur yang dilewati rombongan yang depan juga benar. Hanya saja jalur tersebut langsung menuju pos 2, yaitu Batu Gede. Selain itu, trek tersebut tidak dianjurkan karena treknya sangat curam dan dapat membahayakan pendaki yang melewati jalur tersebut. Jam 15.44. Ya, setelah nyasar sampai di pos 1 Latarombo. Akhirnya di pos 1 Latarombo kami beristirahat sejenak, mengistirahatkan kaki yang lelah sembari menikmati kabut khas Gunung Panderman. Melihat cuaca yang sudah tidak hujan, saya dan kawan-kawan pun melepas jas hujan. Namun, baru saja berjalan menuju pos 2, ternyata hujan datang lagi. Kami seakan dipermainkan oleh cuaca. Trek menuju pos 2 semakin menanjak dan sangat jarang ada bonus. Apalagi ditemani oleh hujan membuat raga kami sangat cepat lelah. Sebenarnya hujan yang turun bukan hujan deras, akan tetapi hujan gerimis jikalau tidak memakai jas hujan hasilnya akan sama saja. Badan kami akan basah kuyup. Salah satu dari kawan saya yang pertama kali mendaki gunung bertanya kepada saya, apakah benar Gunung Panderman yang treknya seperti ini cocok bagi pendaki pemula? Saya hanya tersenyum dan mengatakan, menurutmu gimana?
Hehe. Bagi kawan-kawan yang baru pertama kali mendaki gunung dan akan ke sini, coba deh dipikir-pikir lagi, cari referensi lagi, apakah benar Gunung Panderman cocok untuk mendaki pemula. Setelah melewati jalur yang menanjak dan melelahkan, akhirnya saya dan teman-teman sampai di pos 2 Watu Gede. Dari pos 2, saya dan teman-teman tidak beristirahat lama, dikarenakan kami telah memiliki target dari awal kalau sebelum matahari terbenam, kita harus sudah sampai di puncak Basundara Gunung Panderman. Dari pos 2 menuju puncak, trek semakin curam. Selain itu, kami juga masih ditemani hujan gerimis yang tak henti-henti. Di tengah perjalanan menuju puncak, matahari mulai menenggelamkan diri di balik awan. Namun, trek menanjak belum juga selesai. Langit mulai gelap, trek masih menanjak, hujan gerimis masih menerjang. Itulah yang kami hadapi di perjalanan menuju puncak. Akhirnya setelah melewati tepian gunung yang landai, saya dan teman-teman sampai di puncak Gunung Panderman. Alhamdulillah. Sesampainya di puncak, mengingat suhu yang semakin malam semakin dingin, kami langsung mendirikan tenda. Oh ya, Gunung Panderman ini termasuk gunung yang tertutup, atau bisa dibilang gunung yang introvert. Karena di sepanjang jalan sampai puncak, gunung ini tertutup oleh rimbunnya pepohonan. Hal ini menjadikan kita tidak bisa melihat pemandangan perkotaan di bawah, meskipun kita sudah sampai puncak. Ini adalah makanan tradisionalnya para pendaki. Makanan wajib. Makanan wajib ya. Nggak mungkin pendaki nggak bawa mie ya. Kaliren. Ini sing jare ya ono sing ngomong sehat, ono sing ngomong enggak. Ya ngono lah, Bu. Sehat iki, friend. Nabati. Nabati. Gak apa, Gil? Opo Kare. pancet ae. Akhirnya setelah mengisi perut yang kosong, kami pun tidur terlelap. Selamat pagi dunia. Selamat pagi. Matahari terbit dari arah timur memancarkan sinar yang indah di balik awan. Tenda yang semalam tidak ada di sekitar kami, kini ternyata sudah banyak berdiri kokoh. Lahir mangan sehat, gak mimito. Ada sih minyak. Kalau aku mangan sehat kan. Leono sak. Aku mau Makan roti ya. Lah sing permanen di. Wis entek lur. di sini tak iper. Roti selebar merah. Sudah menjadi rahasia umum jika Gunung Panderman memiliki fauna berupa monyet yang sangat banyak. Sangat disayangkan, dahulu pendaki pernah memberi makan monyet dengan makanan yang dibawa pendaki tersebut. Hal ini menjadikan kebiasaan bagi monyet dan mengubah makanan asli fauna tersebut dari makanan yang didapatkan secara liar menjadi makanan milik para pendaki. Hal ini terlihat dari banyaknya monyet yang mencuri makanan milik para pendaki, termasuk makanan dari kami. Di sisi lain, pencurian makanan oleh monyet-monyet tersebut, kita tidak boleh mengganggu habitat asli hewan tersebut.
Dan seperti yang sudah kita ketahui, terdapat kode etik yang harus diingat ketika kita berada di alam liar. Jangan ambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan bunuh apapun selain waktu. Sampai jumpa dan salam lestari. Dadah. Dadah, dadah, dadah. Dadah, sampai ketemu. Dadah.